cukup sepi malam hari ini. Tapi momennya untuk kembali bercerita di Pelangi Purnama. Hari ini gue dapat cerita dari Ardian. Selamat buat Ardian, Anda menang 1 juta rupiah. Ini cerita yang by interview, dan kemudian gue tulis lagi, cuman gue nggak tulis di laptop atau nggak gue tulis di Google Docs. Sempatnya ya gue tulis di kertas aja. Coba deh kalau misalnya lo search di YouTube cerita cinta, isinya ya itu kebanyakan kenapa yang hubungannya sama yang tidak mengenakan ya gitu, yang urusannya lebih ke syahwat. Ada juga cerita tentang cinta gitu biasanya, cuman modelnya nggak diceritain seperti gini. Jadi kayak hanya tulisan dan kemudian si pembawanya tuh bercerita dengan nada sendu. Jadi kayak, hari ini gue baru keinget lagi sama wanita yang pernah gue cintai. Gak apa-apa, itu bagus. Maksud gue yang nontonnya banyak, anjing. Tapi itu jauh lebih baik daripada cerita-cerita yang hubungannya sama syahwat sih. Tapi gue gak pernah lihat isinya. Semoga aja isinya beda gitu dengan judulnya. Cuman nih kalau misalnya judulnya udah begitu ya tendensinya pasti ke situ. Itu mungkin yang di beberapa konten sebelumnya gue bilang cerita-cerita stensilan yang dirubah ke format YouTube. Gue gak bisa bilang itu jelek, dan gue juga gak bisa bilang itu buruk. Gue kembaliin semuanya ke penilaian masing-masing. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya capek aja gitu. Hari ini gue ada cerita singkat dari seorang yang bernama Ardian. Ardian ini nama yang gue samarkan juga sebagai disclaimer, tapi tempatnya tidak gue samarkan. Dan nama perempuannya yang paling gue samarkan. Ardian akan gue ganti bahasanya dengan gue, atau gimana ya, atau tetap gue sebut Ardian aja. Ardian kenal cewek ini di sebuah nah gue ceritain pakai Ardian, jadi kata guanya gue ganti pakai Ardian. Ardian kenal cewek ini tuh di sebuah bar. Habis itu Ardian hanya tukeran nomor telepon di sebuah bar yang terletak di Bandung. Setelah itu Ardian sama si cewek ini kontak via BB atau BlackBerry. Ardian kontak sama si cewek ini beberapa kali. Dan gak berapa lama, 2 atau 3 minggu Ardian janjian dan ketemu sama si cewek ini di Sky Jakarta. Lucunya tujuannya si Ardian tuh buat jemput si cewek ini doang. Lalu kemudian si cewek ini pulang bareng Ardian ke tempatnya Ardian. 3 hari dia ada di tempatnya Ardian. Setelah itu dia pulang. Gua gak perlu menjabarkan apa yang terjadi di tempatnya Ardian selama 3 hari. Tapi cewek itu nginep di situ 3 hari. Dan Ardian ngakuin kalau Ardian suka sama cewek ini. Jadi seminggu kemudian si Ardian memberanikan diri untuk ngomong sama si cewek ini apa yang dia rasain, dan tentunya berharap kalau si cewek ini bisa menerima dia. Karena Ardian berpikir mereka sudah cukup dekat dan Ardian pikir chemistry-nya dapat. Dan Ardian memberanikan diri karena memang Ardian gak mau berlama-lama di sini katanya. Tapi kemudian setelah Ardian ngomong,
Ardian ditolak sama cewek ini. Ditolak dengan halus, bukan ditolak dengan kasar. Jadi pada hari itu tuh mereka makan di sebuah restoran di Kuningan. Dan kemudian Ardian ngomong, lalu kemudian si cewek itu menolak, tapi mereka masih bisa ngelewatin hari itu. Lalu kemudian Ardian masih kontak dan mengharap dan masih berharap kalau si cewek ini bisa jadi pacarnya Adrian. 2 minggu kemudian ceritanya si cewek ini sakit. Kata Ardian mungkin. Karena dia nggak tahu pada saat itu benar sakit atau enggak. Cuman ngomongnya sakit karena via telepon. Lalu Ardian undang si cewek ini ke tempatnya Ardian. Dan Ardian ngomongin kalau dia bakal ngerawat si cewek ini. Sebulan atau 2 bulan itu Ardian ngasih makan dia, ngebiayain dia, ongkos dan segala macam, dan minjemin uang yang cukup banyak buat Ardian. Jadi di pikirannya Ardian, apapun yang dia lakuin buat si cewek itu adalah karena memang dia suka sama si cewek ini. Jadi kayak lebih ke romantic gesture. Dan Ardian berpikir si cewek ini pasti tahu kalau Ardian ngelakuinnya semua karena hal itu. Karena Ardian merasa udah ngomong sama si cewek ini. Setelah sebulan atau 2 bulan lebih tadi, si cewek ini pergi keluar dari tempatnya Ardian sebentar. Dan entah gimana ceritanya, di sini ditulisnya Ardian ngegapin si cewek ini make out sama cowok dari UK. Lalu kemudian setelah cewek itu kembali lagi ke tempatnya Ardian bilang ke cewek itu kalau dia tahu dan dia agak cemburu. Pakai agak karena si Ardian tahu kalau sebenarnya posisinya si cewek ini ya bukan pacarnya. Tapi dia ngomong hanya sekedar berusaha jujur gitu. Gue kecemburu, kata Ardian. Tapi yang gak disangka-sangka sama Ardian, si cewek ini tiba-tiba marah, tiba-tiba maki-maki. Alasan si cewek ini marahin Ardian, katanya Ardian itu cuma temen. Dan satu hal lagi, cewek ini berpikir kalau Ardian ngehianatin dia. Kenapa? Karena cewek ini berpikir Adrian gak akan ada mau apa-apa sama dia. Purely sebagai teman yang merawat dia. Akhirnya si cewek ini pergi dari tempatnya Ardian. Dan Ardian ditinggal dalam keadaan Ardian nangis. Ya maksud gue, ya udahlah kita nggak boleh ngejudge si cowok ini nangis atau enggak. Cuman maksudnya si Ardian ini dia merasa kalau dia benar-benar berusaha untuk ngasih apapun yang terbaik buat si cewek ini. Tapi kemudian cewek ini dengan mudah ninggalin dia dan sambil marah-marah pula, sambil maki-maki. Katanya si Ardian itu nggak bisa ngejagain dia lah, semuanya segala macam. Kayaknya mungkin si cewek ini temperamental kali ya gitu. Si Ardian sih bilang kalau cewek ini katanya dulu pemakai gitu, tapi setelah kalau sekarang ceritanya si Ardian mikirnya pemakai apaan gitu. Dia pikir sabu atau apa gitu, atau jenis narkoba berat lainnya. Ternyata cuma dumolit gitu, model-model obat tidur gitu, yang seharusnya efeknya nggak akan sampai sedrastis itu gitu, kecuali memang pada dasarnya si cewek ini udah depresi gitu. Tapi ya segitu pun Ardian tidak membenci si cewek ini. Kenapa? Jadi ternyata walaupun segitu pada hari itu Ardian dimarah-marahin, diapa-apain dan merasa kehilangan gitu. Menurut Ardian dia itu hanya berlangsung selama 1 jam. Setelah itu Ardian bisa kembali menjalani hidupnya dengan baik. Dia udah lupa katanya. Itu benar-benar
gue cuman sejam katanya. Sejam dia cabut, sejam gue sedih, setelah itu bener-bener lupa, sampai besoknya dia bener-bener udah gak ada bekasnya lagi di Ardian. Bahkan menurut Ardian, sampai pada suatu saat dia ngehubungin lagi, si cewek ini ngehubungin lagi Ardian, setelah beberapa bulan Ardian merasa ya udah biasa aja, ngebales biasa gitu, dan nggak terlalu ngeladenin si cewek ini sih. Dan sebagai tambahan, Ardian kenapa merasa mudah untuk ngelupain si cewek ini? Karena Ardian merasa bener. Karena Ardian merasa dia udah ngomong niatnya apa sama si cewek ini, dan ceweknya menangkap lain, ya bukan salah Adrian. Setelah ini kan ada sedikit pendapat opini yang gue sertakan di cerita ini. Intinya sebenarnya kalau menurut gue, dari satu sisi Ardian mestinya kalau misalnya sudah nyatain dan kemudian gak diterima, jangan pernah masih berharap gitu. Kalau mau masih temenan ya silakan, tapi harus tahu opsinya yang paling besar adalah si cewek itu udah gak suka. Jadi ya ngapain lo mesti ngurusin si cewek itu lagi gitu. Karena maksudnya kadang-kadang cowok yang mesti jelas. Kalau misalnya memang pengen pacaran ya pacaran. Dan kalau misalnya ditolak, kalau misalnya dia bisa menganggap si cewek itu teman, ya jadi teman lah. Tapi kalau nggak bisa, dalam arti dia masih agak tetap menaruh harapan besar, lebih baik tinggalin si cewek itu, nggak usah dikontak lagi. Kalau di sini sih versi Ardian, apapun yang dia kasih sama si cewek ini sebenarnya ikhlas. Dia benar-benar nggak pernah ngitung dan dia nggak pernah minta balik lah semua apa yang udah dikasih ke si cewek ini, yang which is good. Menurut gua good. Lalu kemudian dari sisi ceweknya, menurut gue sih agak aneh aja gitu. Kalau misalnya ceweknya tiba-tiba marah di akhir terus menganggap kalau dia pikir Ardian cuman teman, dia pikir dia pikir Ardian udah ngehianatin dia, itu menurut gue sih emosi yang berlebihan. Ya dia udah tahu kok, Ardian udah ngomong kalau dia suka sama si cewek ini. Kalau misalnya dia agak jaga jarak, ya jangan mau aja diajak ke tempatnya Ardian. Setelah nyatain, setelah ngomong si Ardian suka sama dia kan harusnya punya warning, punya barrier kalau oke, gue nggak boleh terlalu dekat nih sama si Ardian, karena Ardian punya motif yang dimana nggak sejalan sama apa yang dia pikirin. Lah ini malah dia ikut ke tempatnya Ardian gitu, dan kemudian dikasih makan, dipinjemin duit. Jadi kayak ada agenda lain di balik itu gitu. Apakah iya si cewek ini cuma menganggap Ardian teman, atau emang sebenarnya cewek ini memanfaatkan aja? Gue soalnya melihat kayak hubungan yang kayak gini tuh kayak sebenarnya cerita kecil kalau dari sisi Ardian, tapi selama seumur hidup gue bersama teman-teman gue gitu yang dari macam-macam orang, masalah-masalah kayak gini selalu ada. Ya mungkin intinya Ardian juga nggak punya ketegasan untuk ya oke, kalau nggak ada, kalau misalnya dia nggak mau, udah karena emang intensinya Ardian pengen jadiin cewek ini tuh adalah pasangan hidup. Kalau nggak ada, oke, dia harus move on sebenarnya. Tapi akhirnya Ardian jadi dimanfaatin sama si cewek inilah kasarnya. Apakah ceweknya manfaatin atau enggak? Menurut gue sih, gue nggak tahu ya. Gue ketemu, maksudnya kalau misalnya gue inget, gue pernah ditolak kok gitu. Dan setelah mereka menolak gue, ya tentunya semuanya dengan baik-baik. Ya mereka nggak ada intensi apa-apa. Setelah itu ya mereka pun akan sendirinya tidak pernah meminta apa-apa, especially ke gue. Ya mungkin gue ketemunya cewek yang kategorinya baik-baik lah gitu. Nah mungkin Ardian ini ketemu yang agak suwe aja gitu. Tapi ya segitu pun ada salahnya Ardian di part itu. Di part dimana setelah selesai, ya sudah lupakanlah.
Tapi ini Ardian baru lakuin pada saat si cewek itu udah marah-marah dan kemudian pergi, barulah si Ardian pergi. Barulah kemudian si Ardian lupa. Ya udah terlambat sih gitu. Cuman seenggaknya maksud gue bersyukurnya ya si Ardian ini ya tidak lama-lama. Dia cukup sedih gitu. Mungkin ini kali itu kulminasi aja kali ya. Pertama dia ditolak, mungkin dia which is fine gitu. Tapi dia masih kontak dan dia masih suka. Lalu kemudian si cewek ini datang ke tempatnya Ardian. Kemudian Ardian ini berharap lebih dong jadinya. Terus kemudian pada saat dia berharap, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang bikin dia cemburu. Lalu dia berusaha sampaikan keberatannya itu, kemudian dimarah-marahin sama ceweknya. Jadi ya mungkin kulminasi aja gitu. Akhirnya Ardian ngerasa down banget. Untungnya kembali adalah itu hanya berlangsung 1 jam. Karena setelah itu Ardian lupa. Ya cerita cinta yang bisa jadi pelajaran buat siapapun lah. Berharap sama satu wanita, sudahlah, selesai, tinggalin. Ya kembali lagi, karena menurut gue yang seharusnya menjadi satu hal yang digarisbawahi, tetap it takes two to tango. Gak ada unconditional love kecuali ke anak, ke keluarga, ayah ibu maksudnya. Tapi kalau untuk pasangan it takes two to tango. Ya jadi be wise lah. Oke. Bye.